Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami komunitas dari tim pembela ulama dan aktivis tingkat DPP Pusat menerima kedatangan TPUA, tim pembela ulama dan aktivis Provinsi Lampung, yang dipimpin oleh Saudara Gunawan SH Parikesit, Gunawan Parikesit, sarjana hukum. Ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya di sini ada Egy Sujana Channel, Popule TV, Reborn, Hani TikToker, ya, dan juga Mary Samiri Channel. Masya Allah. Sebelah kanan saya Ibunda Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelahnya namanya kenalin ya? Ibu Mariani, ini Ibu Rusmiati, ini Ibu Satya. Yang di ujung Ibu Susan, sebelah kanannya Ibu Nani, sebelah kanannya lagi Ibu Nina. Oh, kerudungnya seragam. Oh iya dong. Masya Allah. Dengan nama KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Masya Allah. Saudara-saudara, kita sambut tamu kita dulu, Adinda Gunawan. Apa keperluannya? Silahkan disampaikan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Provinsi Lampung terus berjuang dengan segala persoalan hukum yang ada di wilayah kami. Saat ini terakhir kali adalah kami sedang berjuang untuk melawan pendirian Tugu Pagoda. Jadi Tugu Pagoda ini menciri khaskan golongan tertentu, etnik tertentu kalau bisa disebut, tapi kita tidak membahas tentang hal itu. Dan Tugu Pagoda ini dibangun di jalan raya, di fasilitas umum, di mana terjadi diskriminasi. Diskriminasi itu tidak hanya kepada mayoritas terhadap minoritas, tapi diskriminasi adalah diangkatnya salah satu golongan tertentu atau etnis oleh pihak pemerintah, sementara pihak-pihak yang lain, golongan yang lain itu tidak disamakan. Jadi di sini ada kesalahan yang sangat luar biasa dari pihak pemerintahan Kota Bandar Lampung. Untuk itu kami sudah melakukan aksi-aksi, kami sudah melakukan audiensi, dan pada akhirnya kami membuat gugatan, mengajukan gugatan yang namanya gugatan Citizen Lawsuit. Awalnya memang sangat terkejut karena baru pertama kali. Banyak masyarakat belum tahu Citizen Lawsuit itu apa, jelasin. Jadi Citizen Lawsuit ini adalah sebuah perlawanan terhadap kebijakan pemerintah. Kan ada class action, tapi kita bukan class action. Kita yang memfokuskan adalah kesalahan pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Kaitannya dengan onrehmah tihdat? Ada hubungannya itu, antara onrehmah tihdat itu ada. Hanya persoalannya kita tidak melakukan gugatan secara material. Kita hanya menggugat kebijakannya saja. Jadi tidak menyinggung tentang material. Gugatan kita hanya merubah nama Tugu Pagoda pertama, dan merubah bentuk Tugu Pagoda. Karena Tugu Pagoda yang di Jalan Ikan Bawal Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung ini sudah berdiri, kita juga tidak ingin ini dihancurkan karena itu menggunakan dana APBD. Jadi kita ingin dirubahlah bentuknya. Direno lah ya? Direno, tidak dirubuhkan. Untuk itu kita melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Alhamdulillah sudah diterima. Kemudian pertanyaannya, berubah namanya jadi apa dan bentuknya apa yang dikehendaki? Ya, jadi untuk nama kita minta berubah menjadi Tugu Krakatau. Kenapa? Dan bentuknya juga Tugu Krakatau. Tugu Krakatau, ada sejarah apa dengan Krakatau? Seperti kita ketahui bahwa pembangunan tugu itu harus memiliki nilai sejarah. Di Bandar Lampung, Bang Egy, itu ada yang namanya Tugu Adipura. Karena waktu itu Kota Bandar Lampung beberapa kali mendapatkan penghargaan Adipura sebagai kota terbersih di Indonesia. Nah, ini pembangunan tugu pun
idealnya itu harus memiliki nilai. Nilainya apa? Kenapa kami minta sebagai Tugu Krakatau? Pada tahun 1883, Gunung Krakatau meletus sangat dahsyat yang menelan ribuan jiwa. Dan di Tugu Pagoda yang sekarang dibangun itu tenggelam. Karena air itu sampai sekian meter, belasan meter naik ke atas, tugu yang sedang dibangun itu tenggelam. Ribuan manusia meninggal dunia saat itu di situ. Kemudian ada sejarah-sejarah peninggalan meletusnya Gunung Krakatau di wilayah itu, di sekitar situ. Bahkan ada lampu mercusuar, kapal yang melintas itu terdampar di dekat tugu tersebut. Untuk itulah alasan kita minta supaya diubah Namanya menjadi Krakatau. nama dan bentuknya. Bentuknya mau apa yang dimaksud? Tugu Krakatau. Jadi tidak serupa pagoda, karena kalau pagoda ini masih menunjukkan golongan, khas ciri khas golongan tertentu, Etnis tertentu. Kita tidak intolerir. Jadi maunya golongan semua pihak ikut menikmati lah ya. Iya, apalagi itu fasilitas umum. Ada undang-undangnya itu, undang-undang lalu lintas juga tidak memperbolehkan siapapun membangun di jalan raya untuk kepentingan golongan tertentu atau kepentingan tertentu. Nah itu yang harus kita sadari bahwa gugatan kita sudah kita layangkan akhirnya dan melalui mediasi, sudah diterima oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Karena ini larinya arah ke perdata, maka diberikan ruang mediasi. Dalam mediasi beberapa kali deadlock. Kami juga tidak ingin ditawarkan apapun. Penawaran itu seperti akan dirubah nama tapi bentuk tidak. Atau bentuknya seperti itu akan diberikan ornamen-ornamen Lampung. Nggak bisa begitu saja. Ada kemungkinan akan ditaruh siger di atasnya. Naruh siger itu nggak sembarangan. Tambahan satu gagasan dari saya Iya. sebagai TPU Pusat, jangan cuma nama dan bentuk, tapi fungsi. Siap. Karena nanti kalau nama dan bentuk lain tapi fungsinya buat ibadah, sebagai dulu yang diniatkan pagoda gimana? Itu harus diingatkan. Iya. Fungsi dari Tugu Krakatau adalah bisa sebagai tempat wisata. Iya. Nah, itu harus dinyatakan, Iya. diminta paling tidak petitumnya itu. Iya. Gitu. Siap, Bang. Harus, Insyaallah, tambahkan. jangan kalau masih ada perbaikan itu harus diperbaiki. Ya. Di dalam petitum kita juga itu sudah menyebut ada fakta-fakta sejarah. Artinya fakta sejarah itu yang kami buat di petitumnya itu juga mengarah kepada yang Bang Egi sampaikan, bahkan itu akan merujuk kepada objek wisata nantinya, nilai-nilai wisata karena ada Jadi, nilai-nilai sejarah. Perubahan nama Tugu Krakatau. Ya. Perubahan bentuk sesuai dengan kepentingan umum. Ya. Perubahan fungsi untuk fungsi wisata. Ya. Insyaallah, amin. Jadi everybody, semua golongan bisa nikmati. Amin. Bahwa kalau cuma pagoda ya cuma etnis tertentu dan golongan tertentu, bahkan agama tertentu. Betul. Jadi oleh karena itu pertanyaan saya nih, kenapa nggak audiensi dulu dengan siapa yang menentukan wali kota kah atau gubernur kah di situ? Kita sudah. Jadi ini kan yang punya kepentingan adalah pemerintahan Kota Bandar Lampung. Jadi wali kota ya? Wali kota, bahkan kami sudah mendengar, mencium aroma ini sejak November 2023, Bang. Udah setahun lalu ya? Ya, dan tim kita juga sudah mengajukan keberatan di November 2023, kita punya dokumennya semua. Bahkan ada beberapa tokoh adat juga keberatan terhadap ini. Hanya dipending sesaat, sekarang bisa Mas Goon mereka. Dan menariknya, ini menggunakan dana APBD. Berapa anggaran itu? 28 miliar untuk keseluruhannya. Waduh, besar juga ya. Untuk pembangunan Tugu Pagodanya ini sekitar kurang lebih 900 juta sekian. Nah, alasan kami pernah audien juga ke DPR Kota Bandar Lampung sebenarnya ini untuk peningkatan UMKM. Kalau untuk Dana ini UMKM ya dibikin tempat wisata dong. Tempat wisata. Kenapa harus ada golongan-golongan tertentu dan di fasilitas umum? Ini persoalan Dan mendominasi. di situ. Untuk itu yang kita gugat Enggak, adalah pertanyaan saya, Iya. apa udah audiensi ke wali kota? Sudah. Minta di advokasinya ini berubah Sudah. begini. Sudah. Berarti wali kotanya bengal. tidak mau mendengarkan aspirasi Ya, masyarakat. berarti wali kotanya bengal. Wali kota Bandar Lampung.
Jangan begitu sama aspirasi rakyat. Anda tidak kebal hukum, kita bisa persoalkan. Buktinya kita bisa gugat. Nanti secara personal jabatan Anda pun kita bisa kondisikan dicopot demi kedaulatan rakyat. Amin. Gitu ya. Bisa nggak teman-teman di Lampung mengkondisikan wali kotanya dicopot itu? Insya Allah demi kebenaran. Ah, iya gitu dong. Takbir. Apalagi udah menyinggung satu agama yaitu kita Islam. Ya nggak boleh itu. Ya, oleh karena itu perlunya ada solidaritas dari emak-emak kita ini. Bang, pertanyaannya Bang, Ya, ada apa di balik pembangunan pagoda tersebut Bang? nanyanya sama Iya, apa? nanya Yes. sama Pak Ustadz. Maaf. Kalau bocoran, ini bocoran kan, validitasnya akan terus kami gali. Ini ada master plan jangka panjang, bukan mungkin nggak panjang lagi nih sekarang. Kalau kita lihat dari situasi nasional ya, artinya on the way akan ada proyek reklamasi pantai di sepanjang pantai Provinsi Lampung. Jadi Nah. bisa kayak PIK dong. Dikhawatirkan seperti itu. Pantai Indah Kapuk ke-10 kali itu. Dikhawatirkan seperti itu. Kan Iya. sampai ke Serang Betul. 3, 3, 4, 5. Nah, ini ke-10 kali. Lampung nyambung. Bisa. Indikasi itu sudah ada. Karenanya Tapi jangan nuduh-nuduh. ya Harus indikasi. punya bukti. Betul. Harus divalidkan dulu. Ya, kalau Indikasi memang itu ada ya? terjadi, Bang, indikasi itu ada. Kalau emang itu ada, yang kita khawatirkan adalah nanti terjadi seperti yang saat ini. Tanah dijual dengan sangat murah, ada intimidasi, ada Bahkan kalau perampokan fasilitas tanah umum rakyat. dia kagak bayar itu. Nah, itu dia. Diambil aja itu. Apalagi dengan undang-undang. Makanya Bunda Mary sebagai KNPRI Iya. tolong solidaritas perempuan yang di sana. Kalau bisa cabang KNPRI di Lampung dibikin. Sebenarnya sebagian dari teman-teman kita juga sekarang lagi di Banten, di Kesultanan Banten, membahas PIK 2 Bang. Karena ini sudah mengalir nih gugatan untuk aguan itu Bang. Nah, lagi dibahas sama Kesultanan Banten. Persis hari ini jam 2. Cuma kami memang harus berbagi, kami di sini gitu loh. Jadi Oleh ternyata karena halnya itu, sama. connecting-kannya dengan Lampung sekalian. Betul. Ya. Betul. Insya Allah. Di situ beliau Bang Edi Mulyadi sama Undang Bang dia bersama. Aka. Bang Aka. Nama Bunda Mary Lampung juga di situ. Dari Lampung kan Iya. yang seorang yang juga konsen sebenarnya. di Betul. persoalan Jadi ini. kalau memang Jadi ternyata gagasan sudah kamu nyambung, apa sebagai KNPRI terhadap persoalan pagoda ini yang kita minta ganti nama jadi Tugu Krakatau, bentuknya juga dirubah untuk kepentingan fasilitas umum dan fungsinya nggak boleh untuk peribadatan agama tertentu. disitulah makanya tadi saya bertanya, ada apa di balik pagoda? Kenapa mesti Ya, pagoda? sekarang usulan kamu apa? Konkret. Usulan kita, kami KNPRI ini kalau memang itu mau diadakan menjadi Krakatau, mungkin itu satu opsi Bang. Ya. Kalau tidak bisa kita stop, karena kan tidak mungkin di stop, barang udah jadi. Ya. Tinggal bagaimana dirubah bentuk, dirubah fungsi, kemudian dirubah nama. Ya. Karena kalau kita biarkan Bang, Bentuk, ya. itu udah bahaya banget Bang. Kita udah ngelihat ini jalurnya dia udah sampai mana-mana nih Bang. Apa dugaan bahaya yang kamu pikirkan? Negara dalam negara Bang, itu sudah berlanjut mulai dari PIK itu udah. Kalau kita lihat dari beberapa video tentang PIK ini, pengamanan itu Bang, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, kepolisian sudah punya mengelilingi itu Bang. Di PIK itu. Nanti nggak salah, jadi kita nih yang makhluk luar gitu loh. Itu bahaya sekali Bang, di PIK itu Bang. Bahaya banget ini. Kita nih kan mau melindungin anak cucu kita gitu loh. Kalau ternyata Kalau kita tadi dijaga, disinggung Aguan kan dia bilang di majalah Tempo ya kita iya, baca. dia memoles wajahnya. Apa istilahnya? Dia sangat menghormati Jokowi Widodo. Betul, menyelamatkan wajah Jokowi. Menyelamatkan wajah Jokowi. Betul. Bagaimana menyelamatkan wajah Jokowi yang kini udah bukan presiden? Nah, mau apa yang diselamatkan apalagi. Betul Bang. Itu nggak boleh buang badan gitu. Betul. Buang badan begitu menurut saya pelarian tanggung jawab gitu loh. Dan Jadi dia bebankan, dia salah-salahin Jokowi gitu loh. Iya.
Padahal supaya kita dia tahu nggak kan. kena, janganlah. Padahal kita tah kan bahwa Agun PSN teman kita itu juga, Aguan nggak kita pantas kan buat kenal, dioper. Agan juga kenal saya. Betul. Jadi oleh karena itu sudi kiranya marilah kita berbaur. Kan zaman Orde Baru udah bagus tuh dalam konteks ini. Keturunan etnis Cina Iya. ya juga terus dirubah jadi Tionghoa gitu. Itu supaya kita berbaur, namanya juga banyak yang diganti. Ya kayak si Ahok jadi Basuki gitu. Nah itu udah fakta yang bagus supaya kita ini Sudah terjadi. betul-betul menyatu, betul-betul menjadi bangsa Indonesia Ya. yang Bhinneka Tunggal Ika. Ada lagi yang emak-emak mau bicara? Susan, siapa? Ada? Ini? Nani, Nggak ada. Nina. Ando, Butia? Nah, ya terakhir closing statement dari Gunawan. Kami mengharapkan nanti karena tanggal 17 hari Selasa 17 Desember ini gugatan sudah dibacakan karena mediasi sudah deadlock. Kami berharap sesuai dengan janji Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang ketika menerima kehadiran kami saat mengajukan gugatan citizen suit akan menghadirkan hakim-hakim yang benar-benar netral. Namun, bukan kami tidak percaya dengan hakim-hakim yang katanya netral, kami juga insya Allah besok akan ke Komisi Yudisial yang akan juga dikawal oleh abang kita yang kita sayangi, Profesor Egy Sujana, untuk supaya Komisi Yudisial ini benar-benar memantau jalannya persidangan nanti dan tanda kutip berpihak kepada kebenaran. Nggak usah berpihak kepada kami, berpihaklah kepada rakyat. Itu pertama. Yang kedua, mari masyarakat Bandar Lampung khususnya, Provinsi Lampung dan seluruh Indonesia pada umumnya, tolehlah persoalan di kota Bandar Lampung, khususnya di Teluk Betung Selatan, yang saat ini ada pendirian tugu pagoda yang tidak seharusnya, tidak semestinya, dan terindikasi akan membahayakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Ya, dalam konteks ke Komisi Yudisial, sampaikan salam abang ke Profesor Amzulian. Dia sahabat abang dulu di HMI. Jadi mudah-mudahan Profesor Amzulian dengan hormat terimalah warga Indonesia dari Lampung ini yang takdirnya gabung di TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Syukur-syukur mama bisa dampingi besok ke KY lebih bagus. Kalau enggak Berkahnya. berkah. Ya, dari berkah itu kemudian dari takdir. Ya, oleh karena itu dalam kesempatan yang berbahagia ini supaya tidak ada konflik-konflik dan pergesekan antara rakyat dan pemerintah, sudi kiranya pemerintah yang sedang menjabat, kalau Anda Muslim ataupun bukan Muslim, ada panduan yang umum yang diyakini menjadi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Apa nilai-nilai umum itu? Kalau Al-Quran sangat jelas, dijelaskan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayatnya 73. Di situ dilihat, yang paling utama Allah menekankan sebagai pemimpin, aku jadikan kamu pemimpin, kata Allah, untuk berbuat kebaikan. Kalau ada diskriminatif seperti ini, itu bukan kebaikan namanya, tapi kezoliman, karena menzolimi golongan lain, gitu loh. Kita nggak usah klaim kita mayoritas, udah lama urusan gitu nggak perlu lagi, tapi kejujuran, kebenaran, dan keadilan sebagai patokan. Ya, jadi dalil saya bukan karena ngutip Quran terus jatuhnya di subjektif. Tidak, lihat isi ayat itu. Aku jadikan kamu pemimpin di muka bumi ini untuk kamu berbuat kebaikan. Artinya dalam konteks perspektif politik, dalam konteks kepemimpinan, Anda harus melakukan kebijakan. Blade namanya, besiking kalau konteks nanti kalau di PT UN kan tuh. Artinya kebijakannya itu
Kenapa dapat protes bahkan digugat? Karena nggak benar. Menyinggung perasaan orang yang banyak ini. Jadi itu yang perlu disadari wali kota, jangan belagu ya. Dalam konteks pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan hukum tanpa kecuali. Ini jangan main-main, di Indonesia ini jelas dengan dasar hukumnya itu jelas gitu. Acuannya juga sangat sakral, pakai Al-Quran jelas tadi, Al-Anbiya ayat 73. Itu jadiin moto nanti di sana dalam perjuangan. Dan himbau tuh ulama-ulama yang masih pemikirannya sektoral, nggak universal. Dia pikirnya bukan urusan agama gitu loh. Ini urusan agama, karena Allah memerintahkan pada pemimpin. Coba biasanya Hani yang suka bisa baca ini nih, biar deh. Enggak apa-apa ini, pakai ada handphone, kamu handphonenya mana tuh? Aduh, punya saya ada tuh, punya saya. Apa bang? Surat ke-21, mana kamu Qurannya? Surat ke-21, nggak apa-apa bang, pakai itu juga bisa. Ayat berapa? Ayatnya 73. Oh Anbiya. Coba udah ketemu. Udah pakai mic. Ayo pakai mic cepat baca. Ini penting, dakwah juga kau. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, Lagi. melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Ulangi lagi. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Nggak perlu tafsir kan? Ya, sudah tertafsir sendiri. Jelas sudah. Perlu tafsir kan? Tidak perlu jelas. Enggak, Butia enggak ya? Semua orang, everybody ngerti. Ya Allah, masa sih wali kota nggak ngerti? Berarti nggak pernah baca Quran. Gitu loh. Apalagi presiden yang 10 tahun terakhir mana? Ya, jadi oleh karena itu tidak bermaksud lebih dari siapapun, tidak bermaksud arogan, tapi perhatikanlah perintah Allah tadi. Kalau kamu Allah jadikan pemimpin, perintahlah, berilah petunjuk dengan wahyuku. Apa intinya? Perbuat kebaikan. Sholat, bayar zakat, dan jangan menyembah selain Allah. Itu dahsyat sekali itu. Luar biasa, tapi ini nggak dipakai. Gunanya baru baca sekarang. Udah umur jenggot segini masih. Jarang ngaji sih gitu. Mengkaji juga jarang. Atau tidak mengkaji. Oleh karena itu, dengan hormat kepada siapapun, sudi kiranya apalagi yang posisinya pemimpin, misalnya Anda ketua DPRD, Anda pemimpin di situ, lingkup DPRD-nya. Anda wali kota, Anda bupati, Anda gubernur, ya ini karena levelnya tingkat provinsi, sudah ya sampai situ, itulah pemimpin. Anda kapolres, Anda kapolsek, Anda kapolda maksud saya. Ya. Ente kajari, ente kajati. Nah itu pemerintahan itu. Jangan udah ada gini juga pengadilan. Pengadilan negeri kan? Tanjung Karang, jangan kok bisa disuap-suap kok. Karena ini menyangkut etnis tertentu yang punya duitnya banyak sekali yang bisa nyuap-nyuap. Tidak terhitung. Perlu dicek juga bos. Kenapa Pemda atau Pemkot itu menyetujui ini pakai APBD? DPRD-nya juga. APBD kan dibuat oleh DPRD. Pertanyaannya kenapa? Nggak masuk akal. Kok bisa gitu? Disogok berapa dia ini? Perlu dicari. Kalau ada ditemukan lebih dari miliar KPK. Ya. Nah, jadi potensinya lihat hakim. Saya juga ini tadi besok ke Komisi Yudisial. Ya. Itu kalau nanti Anda neko-neko keputusannya tidak jujur, tidak benar, tidak adil, Anda telah melanggar kode etik hakim. 1, jujur.
benar, adil, profesional, berdisiplin tinggi. Itu kode etik hakim. Itu dia ngatur KY bersama Mahkamah Agung. Jadi Prof. Amzulian dengan hormat, terimalah rakyatmu. Ya, dalam konteks ini Anda pemimpin yang mampu mengadili, mengawasi hakim-hakim. Sementara hakim di Indonesia khususnya dikenal menjadi wakil Tuhan di muka bumi. Nah, kalau wakil Tuhannya aja belepotan kayak begitu, gimana ini? Oleh karena itulah, kalau nggak ada tambahan kita tutup ya. Ya boleh. Yang keras biar dengar juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Gunawan, bisa diterangkan tadi saya dengar ada intimidasi, ada ya biasanya kalau dalam PSN kalau kemarin titik 2 itu kan selalu ada intimidasi, terus kemudian ada pemaksaan untuk pembayaran tanah yang sifatnya memang tidak seimbang ya. Itu semaunya dari si pengembang. Terus kemudian ada indikasi lain nggak kira-kira yang memang akan mengarah kepada PSN? Tadi kan disebutkan akan mengarah kepada proyek strategis nasional. Kira-kira itu dan atau ada indikasi lain nggak? Baik. Jawaban sekaligus klarifikasi. Kami belum menyebutkan, ini sudah ada tekanan, hanya ketika ini nanti ada PSN, proyek nasional itu, dikhawatirkan seperti sudah terjadi di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Terjadi intimidasi terhadap masyarakat, ada tekanan, bahkan NJOP diturunkan, nggak masuk akal. Ya kan, harga yang biasanya berapa tanah menjadi sangat rendah dan masif. Nah, ini dikhawatirkan akan terjadi di wilayah kami di Provinsi Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung, khususnya lagi di daerah Teluk Betung Selatan. Kira-kira bentuk intimidasi yang tadi apa? Atau terus kemudian yang tadi NJOP diturunkan dari harga berapa ke berapa? Itu yang terjadi di Tangerang sekarang. Maksud saya, di sana belum terjadi. Dikhawatirkan itu akan terjadi seperti itu. Maka jawaban sekaligus klarifikasi ini kan. Salah kalau kami menyampaikan bahwa saat itu ya. Karena ini masih on the way ke sana nih. Pekerjaan ini dengan awalnya adalah difasilitasi oleh pemerintah yang dibiayai oleh rakyat menggunakan dana APBD, pajak-pajak kami itu. Kok ada diskriminasi seperti ini? Ini pelanggaran hak asasi manusia juga ini. Jangan sampai pemerintahnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, kalau menggunakan dana APBD tentu saja kan melibatkan anggota dewan. Pasti, karena mereka juga kita gugat. Jadi gugatan itu tergugat pertama adalah wali kota, tergugat Dinas PUPR Kota Bandar Lampung. Yang ketiga tergugatnya adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Yang keempat adalah Biro Keuangan Kota Provinsi Lampung, dan tergugat kelima adalah DPRD Kota Bandar Lampung, yang sampai detik ini dari mulai kami majukan gugatan mediasi tidak pernah mewakilkan siapapun untuk berada dalam persoalan ini. Kalau dari Pemkot mewakilkan pengacara-pengacaranya, tapi dari DPRD Kota Lampung seakan-akan bungkam. Dan menariknya, Allahu a'lam bishawab, tim kami sudah bertemu sama beberapa anggota DPR, menyatakan tidak tahu itu ada nama Tugu Pagoda. Menarik sekali, hanya menandatangani saat itu untuk kegiatan UMKM. Apa yang akan dilakukan nggak paham. Dan ini menarik Bang, ketika nanti gugatan ini DPRD Kota sebagai penandatangan tidak ikut, berarti dia dikalahkan. Ketika dia dikalahkan, mohon majelis hakim nanti harus objektif. Karena yang menandatangani sudah menyatakan kalah ketika dia tidak ikut dalam persoalan ini. Itu yang harus menjadi catatan. Maka kami juga tadi harus ke Komisi Yudisial. Oke, satu lagi mungkin. Kalau tadi misalkan saya hanya membaca kemungkinan ada indikasi korupsi, dan kalau misalkan ada indikasi korupsi kita bisa melihat berapa sih nilai yang dibutuhkan untuk membangun pagoda itu sendiri dan bagaimana keterbutuhannya. Ya. Tim sedang bergerak. Kalau dalam proses pembangunan kami tidak mengindikasikan korupsinya. Kami tidak mengindikasikan korupsinya, tapi mengindikasikan kesalahan kebijakannya. Kalaupun nanti ada temuan itu, pihak-pihak lain yang akan mengungkapnya.
Kami fokus kepada kesalahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dan DPRD Kota Bandar Lampung. Kenapa itu ada tugu pagoda yang untuk kepentingan golongan tertentu dibangun di atas fasilitas umum. Tidak boleh hukumnya ada tawaran fasilitas umum tidak boleh dibangun untuk kepentingan golongan tertentu. Oke? Sekarang ke Bang Iki atau mau tambahin Bang Iki? Belum. Ya udah silakan. Ya, Bang Iki, ini kan seperti yang dibilang sama Bang Gunawan itu sudah tepat nggak kira-kira gugatan yang diarahkan oleh Bang Gunawan dan terakhir Lampung? Ya sebagai upaya hukum, sebagai alternatif tepat. Karena ini mempersoalkan kebijakan Pemkot. Ya. Juga kebijakan dari DPRD-nya karena berupa APBD. Tadi ditanya berapa, nilainya 26. 28 miliar. Gitu loh. Nah, maka dugaan saya secara feeling hukum saya ini nggak ada urusannya dengan PSN karena jumlahnya kecil. Ya. Dan lokasinya juga sangat terbatas. Berapa meter persegi itu? Tempat itu? Antara 10 meteran persegi. Apalagi segitu. Tapi kan tidak hanya itu, item yang lain. Iya, itu jumlah 28 itu. Ya, itu contoh aja. Ya. Kalau Penting itu peruntukan. PSN itu ya tadi Oh, kayak nanti. PIK gitu loh Ya, next ke itu, depannya. Bang. Next. Master plan Maka yang- dugaan saya tolong didalami yang ditanya tadi Ya. Pak Turyadi itu bagaimana ada indikasi korupsinya. Saya bisa upayakan sebagai investigasi. Ini tadi lihat cerita anggota DPRD yang lainnya ada yang tidak tahu. Berarti tidak rapat paripurna. Setidaknya begitu. Maka ada deal-deal sepihak. Misalnya ketua bidang anggaran. Omong sama orang wali kota. Omong sama pengembangnya. Omong sama oligarki yang ada di situ. Yang golongan tertentu tadi. Karena kok tiba-tiba bisa disepakati sedemikian rupa menjadi APBD, nggak masuk akal. Betul. Jadi jangan cuma kebijakannya, brother. TPO itu harus menyeluruh. Kalau gimana caranya? Gandeng dong ICW kalau ada ICW di sana. Gandeng dong LBH lainnya kalau ada di sana. Jadi komprehensif. Jangan Anda merasa beban sendiri. Supaya bahasa Jerman itu alles klar. Semua beres. Supaya kelar. Gitu. Supaya kelar. Alles klar. Ya. Ya. Clear itu tadi kan. Makanya di Indonesia dikelar aja padahal tuh beres. Ya, beres. Gitu Pak ya. Ada satu lagi. Ya. Nah, Bang Eki, sejauh mana ini nanti pengawalan dari KY baik oleh TPUA sendiri maupun ke KY itu sendiri dalam mengawasi gugatan atau proses gugatan yang dilakukan oleh kawan-kawan kita yang di Lampung? Sepengetahuan saya kalau lapor ke KY akan terjunkan orang memantau sidang. Nah, cara pemantauannya ya teknis dari KY. Tahu-taunya dia tak temukan apa gitu. Dan yang keduanya mesti bawa data-data ke KY besok. Apa pokok masalahnya, by data apa, jangan cuma omon aja, jangan. Disiapkan. Ya harus konkret. Nah, jadi dari situ dikawal lah supaya koordinasi dengan KY, nanti ada bidang yang nangani khusus untuk masalah begini, yaitu untuk koordinasinya itu jangan sampai putus selalu. Ya, saya kira itu ya, jelas ya. Mudah-mudahan Allah redho. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau nyambung ini bang. Jazza Ya, palsu. udahlah dia palsu mah udah jelas keluar Kita pada itu aja polisi. ya. Kita Yang Megawati kasih surat aja ya. Nah, ini yang ini penting nih. Matiin dulu. Ya, untuk menghargai Pak Sun Haji, ya kita minum teh manis, teh manis. ST. Walaupun ini Sun Haji teh mana? hangat, Sunaji yang Gus Miftah, tukang yang ST-nya. goblok. Oh,
Yuk, selamat menikmati es teh manis. Sun Haji. Yang buat pinter, Yang goblok yang ngomong. yang ngomong. Akan dihukum Yang sama Allah. maki itu bang, maki. Udah ya? Alhamdulillah. Halo? Hah? Iya, ini soal penting ini. Nah, mak. Mak mau Pentingnya ini, masuk Triadi. surat audiensi. Upaya yang dibuka Sayembara sayembara oleh Megawati Megawati. itu yang paling punya hak kita untuk nemuin ijazah. 16 miliar Memberikan ijazahnya. bantu. Jokowi. Jadi saya tunjuk lawyernya buat mama nih. Ya, Datang. siap. Kalau kan sambil jalan lagi di sini. Ini koordinasi sama TPU yang ada di sini. PRI menyambut sayembara Megawati Yang endorsement tentang ini. Tentang ijazah palsu. tentang ijazah palsu. Siapa yang bisa membuktikan itu kan? Iya. Dibayar 16 miliar. Ya kita yang paling bisa. Tapi harus ada yang datang ke sana. Iya, tenang bang, besok pagi. Ini kesempatan besar KNPRI, Bos. Taranya Allah kan gitu, ada aja. Iklan gratis ini. KNPRI. Menyambut sayembara Megawati membuktikan ijazah palsu Jokowi. Nah, KNPRI. nanti settingannya Mbak Mary menanyakan kepada saya yang kemarin ke Mabes Polri. Karena kekuatannya di situ dua. Alat bukti dan STIK. Betul. Berarti kan kita punya kan? Yang paling bisa membuktikan itu ya kita. Jadi Megawati harus konsisten, kalau kita bisa buktikan ini, Megawati Ya, harus kasih. konsisten keluarin. Ya, keluarin. Tinggal surat masuk. Buat KNPRI dan TPU. Itu clear. Hadiah ya. Ya? 16M. 16M. 16M lumayan, 8M 8M. Iya. KNPRI langsung melambung. Melambung besar. Ini yang satu live TikTok, yang YouTube rekam. Iya, pokoknya harus jadi apa? Jadi viral. Yes, ya. Insya Allah viral ini. Ayo cepet deh, sekarang mau jalan sama Arif. Sini aja, nanti saya tunjuk lawyernya. Besok abang. Nanti besok abang temenin gue nggak mau. Belum. Sebentar ya. Maaf, enggak apa-apa sih tanya. Enggak mau ngecek birunya enggak. Oh masih. Nanti kalau birunya mati, kasih tahu ya ini ada cadangan. Taruh sini aja kasih aku, nanti tinggal aku taruh. Oh iya. Nih, ntar tinggal dipencet aja nih. Iya. Nih lihat yang hijaunya. Iya. Soalnya perlu diganti. Itu gantinya sekarang. Ganti Iya sekarang. ganti aja sekarang Rep. Iya udah ini ganti. Nunggu 16M ya dikasih loh. 16M. Sambil doa ya ibu-ibu, berhasil ini. Kalau berhasil niatin semua umroh dulu. Baru nanti begitu. Ada zikirnya Makanya khusus. pendekatannya ibu-ibu, bukan saya. Ada zikirnya khusus. Amin ya Allah. Amin. Kabul. Karena nggak ada yang buat sayembaranya Megawati, nggak ada yang bisa gimana? Nggak ada yang punya data. Nggak ada yang punya data, nggak ada yang punya Cuma di saksi. sini datanya. Cuma itu. Jadi logikanya Bu Mega nggak boleh lari dari fakta hukum ya, kalau gitu. Yang dikerjakan oleh Bang Egy sebagai pimpinan TPU. Yang udah dari yang tahun sudah berapa, Bang? tahun 2021. 2021. Ini udah 3 tahun lalu. Berarti besok kita ke DPP PDIP. Idealnya jam 9 pagi. langsung audiensi aja, ini pakai kerudung ini sama semua, langsung minta disut sama Arif, sama ini juga semua Tapi itu ini. Bang Arif besok ke KY ya? Besok ke KY? Jam? Enggak gini teorinya, kita solidaritas ke KY, habis dari KY baru ke sini. Ke PDIP? Iya ke KY dulu baru ke Ya PDIP, kan dekat dari KY PDIP. Oke. KY kan di Keramat, PDIP kan jalan di Ponorogo. Iya. Tapi jam 2 Bang Tiang besok nemenin anak. Iya kan sebentar. KY kan pagi itu nggak sampai sejam. Iya benar. Ngobrol-ngobrol Bang Am kalau ketemu, kalau nggak ini saya Kayaknya kasih jam nomor. berapa Bang?
Pagi jam 9. Nah, ya udah jam 9. Ya, terima kami supaya nggak sia-sia. Jadi kita ngasih surat dulu dong. Nggak usah. Ngomong aja. Ngomong aja. Nanti saya kasih nomornya Hasto. Ya udah itu aja. Biar langsung ngomong aja. Iya. Terima ke NPRI. 16 Ya kan bisa dia telepon susah. Datang ke sono, ke sekretariat. Apa susahnya di Ponorogo? Nanti bahasa lainnya mau dibantu nggak secara opini politik? Karena pembuktian udah jelas ini Bang Egy punya ini. Dan harus sebut nama saya di depan Hasto kalau ada nanti. Udah jelas-jelas palsu. Kalau ada udah ada bukti ini. Bantah apa lagi? Udah belum? Kamera, Denvi, kamera. 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, emak-emak militan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat. luar biasa. Masya Allah. Dalam konteks hari ini, ide cemerlang dari Ketua KNPRI dan jajarannya, yang kerudungnya semuanya seragam nih, akan menyambut himbauan Betul. dari Ibu Megawati yang bicara mengenai siapa yang bisa memperlihatkan atau menemukan atau membuktikan secara hukum tentunya ijazah palsunya Joko Widodo akan diberi uang 16 miliar. Bagaimana idenya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bang Egy Sujana, Profesor Egy Sujana, mentor kami, pembina kami luar biasa. Terima kasih Bang sebelumnya. Kemudian ada Ustadz Gunawan Parikesit dari Lampung. Betul ya, TPUA. Oke. Jadi setelah kami berbincang-bincang, kami dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia, saya Mary Samiri, ketua umumnya, kami bermaksud dan berminat ya Bang? Bukan. Berniat dan berupaya. Pokoknya semua kami menyambut demi kejujuran kebenaran. Nah, demi tujuannya adalah untuk kejujuran dan kebenaran untuk bangsa Indonesia. Kami menyambut sayembara yang diumumkan oleh Iya. dan angkanya Iklannya begitu. Iklannya begitu. Angkanya juga sangat spektakuler, tapi kami tidak berfokus di angka. Balik lagi tadi kita di depan adalah demi untuk kejujuran dan keadilan bangsa Indonesia. Jadi kira-kira kapan mau ke Megawati-nya? Besok pagi Bang, kita langsung. Serius ya? Serius Bang. Kita gaskan besok, kami langsung ke DPP PDIP di Jalan Diponegoro. Kami KNPRI mungkin sekitar jam 11. Kalau media mau meliput silakan ya. Iya. Karena ini penting banget bahwa Dan bagi yang belum tahu kasih tahu. Pas dapat aja dikasih tahu. Dapat 16 miliar bagi tahu. kalau itu tenang. Kalau itu mah lu mau kedak doang nggak kerja lu. Kalau itu ujungnya nanti Bang. Nah, kebetulan kemarin kami membersamai Profesor Egy ke Mabes Polri untuk kembali melaporkan kasus ijazah palsu dari Pak Jokowi. Jadi runutannya Bang Egy ini sudah memulai kasus ini mulai dari 2021 ya Bang? Iya. Buktikan. Nah, dalam hal ini kami minta tolong kepada beliau sebagai pembina kami untuk mengarahkan kami juga supaya kami bisa berkomunikasi juga dengan Ibu Megawati. Ibu berarti sejalan dengan kami dong, dan kami juga yakin bahwa seluruh Indonesia itu masih bertanya-tanya tentang ijazah palsu dari Bapak Jokowi. Jangan sampai dan memang bukan kalau, emang benar ya. Jangan sampai hal ini membuat kelamnya bangsa kita di pemerintahan beliau 2014-2019. Ternyata Indonesia punya presiden Sampai 2024 tuh. Oh, sampai 2024 betul. 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024, 10 tahun. Indonesia memiliki presiden dengan ijazah yang palsu.
Berarti presiden ilegal. Presidennya ilegal, padahal dia banyak sekali berbuat kerusakan di negeri ini. Ibu-ibu saya tanya, anaknya pada kuliah kan? Ya. Capek nggak nguliahin anak? Capek banget. Capek ya? Dengan keringat, air mata, uang dan lain sebagainya. Tiba-tiba presidennya pakai ijazah palsu. Sakit nggak, Bu? Sakit banget. Kita minta anak kita nih yang jujur, belajar yang pinter. Tujuannya adalah menimbulkan integritas, kredibilitas supaya si anak itu menjadi orang yang benar gitu loh. Tiba-tiba presidennya ijazahnya palsu. gue nggak bisa ngomong gitu loh. Kayaknya itu mental banget kita sebagai emak-emak gitu loh. Bang, tolong Bang, kemarin kita sudah ke Mabes. Apa yang bisa kita sampaikan sebagai awalan nih untuk hal ini? Ya, ada 3 tahap. Pertama, tahun 2021 akhir, saya buat gugatan atas surat kuasa dari Bambang Tri Bambang Tri. dan Gus Nur. Bahwa hasil penelitian Bambang Tri, ini penelitian loh. Betul, Jokowi undercover Bang. Jokowi undercover kedua. Jokowi undercover pertama itu meneliti tentang asal-usul Jokowi yang diduga PKI gitu. Itu, nah karena benar buku ini, buktinya benar apa? Nggak diuji secara ilmiah, tapi Bambang Trinya ditangkap, gitu loh. Membuktikan apa? Di penjara lah 3,5 tahun untuk buku undercover pertama. Ya, Jokowi undercover kedua itu hasil penelitian dia lewat kepustakaan dan lain sebagainya waktu dia di penjara selama 3,5 tahun. Lahirlah hasil penelitiannya ijazah Jokowi palsu gitu. Luar biasa. Jadi kalau pakai teori hukum yang disebut dengan kadaluarsa baru 3 tahun lalu diketahui. Padahal Jokowi udah gunakan Dari wali kota. dari wali kota, dari gubernur, dan 2 kali presiden. Coba bayangkan. Berarti 20 tahun ya? Jadi ada 2 kualifikasi diketahui dan digunakan. Nah itu udah pasti hukumannya tuh. 263 pasalnya, 244 Mama catat itu, 23 nomor 266 memasukkan unsur ke dalam dokumen asli otentik. Nah, dalam konteks ini banyak orang nggak tahu yang diteliti itu ijazah SD, SMP, SMA yang dikemukakan oleh Bambang Tri. Bayangkan. Itu palsu juga. Iya. Coba Dari dari 44 sampai kuliah palsu. Iya. Kok sama ya kayak anaknya ya? Nah, jadi tapi ketika saya sedang menggugat, Bambang Tri ditangkap lagi. Gus Nur juga. Dengan Gus Dur dipenjarain langsung penjara bawah tanah di Mabes Polri. Kenapa bawah tanah? Ya saya naik liftnya sampai ke bawah. Ya. Bunker. Bukan begitu, saya kan bisa ke atas, saya ke bunker basement gitu. Ah, itu untuk membuktikan di pengadilan kan susah, nggak ada alat bukti, nggak ada saksi-saksi. Maka saya strategi attack. Nah, ngerti nggak strategi attack? Serangan balik. Caranya gimana? Aku cabut gugatan. Gitu. Sebab kalau aku nggak cabut, nggak punya alat bukti, kalah pasti kita. Langsung kita ditelak kalah, jadi nggak bisa gugat lagi. Tapi kalau udah cabut gugatan, nggak ada kalah, nggak ada menang, seri 0-0 lagi, gitu loh. Kenapa? Yang kedua, kenapa saya punya ide untuk cabut di samping strategi attack? Karena peristiwa hukumnya sudah pindah dari perdata pindah ke pidana, yaitu dengan ditangkap dan dipenjarakannya Bambang Tri dan Gus Nur, itu berarti udah peristiwa pidana. Ah, kita jabanin lah di situ, masuk ke tahap kedua di Pengadilan Negeri Solo, Surakarta. Saya nggak ngerti kenapa harus di Solo. Padahal ingat ya, kejadiannya di Malang, Jawa Timur. Coba nih TKP. Kemudian ditangkapnya di Jakarta, Mabes.
kok diadilinya di Solo? Ini ilmu hukumnya ngaco, nggak sesuai dengan KUHP. Iya apa tidak? Iya betul. Enggak, harus sesuai dengan TKP. Tapi ada klausul memang bisa di tempat yang dimaksud bila saksi-saksinya dominan. Ya nggak? Nah itu contoh. Padahal waktu saksi tampil 30 orang nggak semuanya Solo. Jadi mungkin idenya pindah ke Solo, ini kampung Jokowi, orang pada takut gitu loh. Kita berani malah lawan. ke kampungnya kita jabanin gitu loh. Di kandang ya. Kan kita yang kita takuti cuma Allah, apa yang lain-lain. Tidak bermaksud kombong, tapi ini dari segi ilmu hukum nggak benar. Tapi sudah hakim udah memutuskan begitu, ya. Nah kita jabaninlah kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Setiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat tuh. Sama Arif Iksan, Ani juga ikut, semua ikut. Yang YouTuber beberapa ikut, ya. Untuk liput dan saya sidang setiap hari Kamis di Solo selama 5 sampai 6 bulan jawabannya. Berapa ongkosnya itu? Nggak ada yang bayarin, bos. Ya, Bambang Tri Gus Nur kan aktivis. Jarang ada duitnya, di mana dia? Nah, itulah dedikasi TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, dalam selama sidang 5 bulan atau 6 bulan itu dipanggil 30 saksi, 27 orang dari pihak Jokowi yang hadirkan jaksa, 3 orang yang dari kami klasifikasinya ahli semua. Saksi ahli. 1 ahli tentang bahasa, karena tuduhannya mengenai hoak, mengenai berita palsu dan lain sebagainya, menuduh Bambang Tri dan Gus Nur ini menyebarluaskan berita palsu tentang ijazah Jokowi, gitu loh. Pasalnya waktu itu saya ingat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Sanksinya 10 tahun. Itulah yang diproses, maka berpindahlah menjadi peristiwa pidana gitu loh. Nah, apa poin pentingnya, bos? Kalau tadi waktu tingkat pertama saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, beban pembuktian ada pada saya, ada pada terdakwa, ada pada penggugat, gitu loh. Nah, saya nggak punya kan waktu itu karena ditangkap, yang punya semuanya Bambang Tri. Ya sudah, makanya saya strategi attack, saya cabut, saya pindah ke pidana, maka beban pembuktian ada pada polisi dan jaksa. Iya apa tidak? Betul. Nggak ada di dunia manapun. Iya. Orang dia yang ditangkap kok, Iya. ditangkap di penjara, ya. Kenapa nangkap orang kalau nggak punya alat bukti? Nah, logika hukumnya gini. Bambang Tri dan Gus Nur dianggap berita hoak dan fitnah tentang ijazah Jokowi palsu. Menimbulkan kegaduhan. Ditangkap dan menimbulkan kegaduhan. Logika hukumnya, jaksa dan polisi punya dong ijazah aslinya Jokowi. Betul. Ya nggak? Begitu. Sederhana kan? Betul. Itu logikanya, betul nggak? Itu penting itu. Ya. Ente nuduh abang palsu. Ya. Harus tahu punya asli. Harusnya tahu dong yang asli, karena abang palsu katanya. Betul. Ya. Oke? Nah, itu contoh. Maka saya kejarlah si jaksa ini. Mana buktinya? Ijazah Bisa menghukum orang. kok lu bisa menghukum orang? Bahkan tuntutannya 10 tahun. Tuntutan 10 tahun. Nah, pada sidang kayak begini nih sidangnya, hakim kan 3 biasanya. Saya panggil jaksa, jaksa sini loh ke tempat meja hakim. Gitu. Ya. Jadi pembuktiannya ini yang ada di saya Pak Hakim, ini tuduhannya BAP-nya, ini ijazahnya, ini fotokopi. Iya. Legalisir katanya. Dan dilegalisir. Nah, saya kan tanya, Iya. legalisir, ini ada dong. Iya, betul. Mana aja saya tanya. Enggak, saya nggak ada bang, saya dapatnya gini dari polisi. Masa jaksa ngomong begitu? Kalau cuma itu kan harusnya nggak bisa P21 dong. Harus dibalikin lagi. Kurang bukti gitu loh. Itu teori hukum namanya. Masih P19.
Oke? Nah, kalau udah lengkap baru P21. Bawa ke pengadilan. Di pengadilan nggak bisa buktikan yang asli. Tetap. Saya panggil depan hakim tadi kan. Pak Hakim, catatan penting, jaksa tidak punya ijazah asli. Kenapa berani nuntut sampai 10 tahun? Kalau 10 tahun itu kan kalau benar terbukti Bambang Tri sama Gus Nur omong hoak, Betul. ngomong palsu padahal ada asli. Boleh 10 tahun itu. Bahkan Bambang Tri pernah sesumbar, kalau memang ada yang bisa buktikan ijazah aslinya juga, tembak kepala saya. Artinya dengan kata lain, Bambang Tri yakin betul ijazah Jokowi dan terbukti memang nggak ada. Diputuslah 6 tahun. Saya gugat balik bandingnya. Saya tuntut banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Diproses lagi 2-3 bulan. Diputus lagi. Diuntungkanlah Bambang Tri dari hukuman 6 tahun jadi 4 tahun. Nah, kenapa turun? Karena pasal yang dimaksud dengan fitnah tadi nggak ada. Pasal 14 dan 15-nya nggak dipakai. Dan dilala sekarang pasal itu udah dicopot sama MK. Coba bayangkan. Dan menurut ketentuan KUHP pasal 1 ayat 1 azas legalitas menyebutkan bahwa tidak dapat seseorang dipidana, diputusnya dikurangin, kan lebih dapat angin kita kasasi gitu loh. Kasasinya dimenangin lagi, mereka tetap 4 tahun, jadi inkrah lah. Karena saya pikir kalau PK percuma lah kan gitu. Season kedua selesai, saya pindah lagi season ketiga. Sekarang. Balik lagi, Belum. balik lagi ke Jakarta Pusat. Saya gugat lagi dengan dasar bukti putusan pengadilan PN tadi Solo yang membuktikan Jokowi memang nggak punya ijazah asli gitu loh. Nyambung. Ngerti? Jadi hakimnya waktu itu. Sampai hakim diganti. Ribut saya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ternyata hakimnya itu juga masuk angin atau apa, faktanya pengadilan saya di NO, no objektif atau no objek lah maksudnya gitu, yaitu pengadilan tidak berwenang. Kita disarankan ke PT UN. Loh, ini kan bukan besiking, masa ijazah palsu besiking? Besiking itu putusan dari pemerintah. Kalau ini besiking nih Pagoda, ada putusannya membangun APBD-nya dengan APBD. Ini kok jasa palsu mana? Ini tindak pidana umum. PT UN. Yang digugat juga kan Jokowi pribadi. Iya. Perdata. Iya. Jokowi pribadi waktu itu. Tapi Jokowi datengin Jaksa Agung sama Menseknek. Saya lihat ada utusannya. Gimana coba? Saya nggak mau, saya tolak mereka. Yang saya gugat Jokowi kok. Ngapain lu? Iya. Gitu loh. Nah, akhirnya dia utus pengacaranya namanya Otto Hasibuan gitu loh. Tapi karena masih kuat Jokowi dalam arti presiden, hakim juga masih takut, Tuhannya bukan lagi Allah, kalau dia Tuhannya Jokowi saat itu, jadi takut banget gitu loh. Dikalahin lagi gitu. Tadi tidak berwenang lagi. Karena ngambang nggak jelas, ya, kok ini nggak berwenang itu kemudian sudah kemarin barulah ke Mabes. Kalau gitu kita pidanain aja. Kan udah jelas ada bukti pidananya. Yang memasukkan akte tadi. Yang aslinya nggak ada, udah saya uji di pengadilan. Jadi ingat ya, Ibu Megawati kalau mengerti ilmu hukum, terutama jajaran PDIP-nya lagi, karena aneh bikin sayembara, yang paling bisa buktikan ijazah asli itu TPU. Buktikan dan banyak saksinya. Nah, jadi kalau konsisten dengan ilmu sayembaranya, bikin pengumuman publik, nggak usah cepet-cepet atau bingung-bingung, langsung aja nyatakan nanti. Makanya ini yang berhak dapat hadiah saya Egy Sujana dan KNPRI gitu, PPU gitu. Itu ilmu hukum. Bisa, jadilah
punya kepastian hukum. Karena hukum itu punya tujuan 3. Ingat baik-baik nih, Susan. 1, hukum bertujuan untuk kepastian. Nggak boleh orang nggak pasti. Dalam setiap kasus harus pasti, lu menang atau gua kalah. Sama dong bang. Ya, gitu. Lu menang gua kalah sama. Iya lu menang, gue yang kalah. Maksudnya kalau nggak menang, ya kalah gitu. Iya. Nggak boleh abu-abu. Kill out of the kill. Kill of the kill, bunuh atau lo dibunuh gitu loh. Itu hukum. Tujuannya harus pasti. Yang kedua, hukum harus punya nilai manfaat. Jadi manfaat. Manfaatnya apa ijazah itu? Untuk ketertiban, untuk prestasi. Ini nggak punya dia, nggak ada manfaat jadinya. Internasional. Ya. Jadi manfaat hukum itu harus Syarat mendaftar. mendatangkan kebaikan-kebaikan buat kehidupan ini. Itulah hukum. Iya. Yang terakhir, hukum harus memuat rasa keadilan. 3 ini mau belajar di mana aja, ilmu hukum cuma ini. Nah, dari tujuan hukum ini, dengan cara kita sudah bisa pastikan Jokowi ijazahnya palsu. Kalau nggak percaya, bikin laboratorium ijazahnya harus apalagi yang UGM-nya, dia pakai foto adik iparnya gitu loh. Mulyono, ngakunya dia Mulyono, padahal Ada videonya enggak. Mulyono hidup lagi. Iya ada tuh nyanyi-nyanyi lagi. Nyanyi. Jadi oleh karena itu, ya itu bisa dipastikan itu palsu. Kalau ada yang asli, tunjukkan dong. Diperiksa di laboratorium kriminal, labkrim namanya, ya kan? Forensik. Forensiknya baru dinyatakan asli di pengadilan, bukan di medsos. Penjelasan di medsos, keterangan pers nggak punya nilai hukum. Penjelasan yang punya nilai hukum di hadapan pengadilan, ada para hakim. Jelas sampai di sini? Nah, silakan. Kan yang terkait sayembara, kan dulu Megawati kan ketua PDI, kan Jokowi kan masuk tuh. Saya kan ngeliat ijazahnya kan, kenapa itu kok ijazah asli dia tahu kalau itu palsu, kenapa diterima? Enggak. Anggota partai. Gini, kita sangka baik dengan Ibu Mega. Diduga pasti juga Ibu Mega nggak ngeliat, apalagi urusan administrasi gini. Gimana ketua umum? Masih Enggak, megang biasanya itu kan? ya. Dan juga orang-orang itu nggak persoalin, udah fotokopi nggak apa-apa kan ada legalisir gitu. Betul. Dikirain udah benar. Ya kirain udah benar gitu. Jadi jangan persoalin di situ. Karena saya pernah kejar kan sama Hani juga sama Arif. Kita KPU nanya mana yang dilampirkan Jokowi waktu nyapres. Ya. KPU nggak bisa jawab. Dia bilang nanti tunggu sebulan. Udah sebulan saya tunggu, dia jawab bukan kewenangan kami gitu. Ini gimana? Saya kan nggak minta uji ijazah. Saya minta waktu Jokowi nyapres Ijazahnya yang di mana? majahnya mana dia bilang nggak wewenang. Bagaimana tuh KPU tuh? Makanya dipecat dia tuh, dipermalukan tuh ketua KPU tuh. Ya kan? Si Asyim Masyari itu. Dimalukan betul sama Allah itu. Oh itu Asyim Masyari. Asyim Masyari itu. Jadi oleh karena itu, ya nggak ada lagi celah untuk bisa mengatakan ijazah Jokowi asli, nggak ada. Betul. Jadi saya udah temukan, saya udah buktikan gitu loh. Dengan proses yang panjang Iya, bertahun-tahun. Jadi Bu Mega kalau jujur bagilah yang 16 miliar Iya. itu. Udah selesai. sudah Buat diucapkan. YouTuber berapa. Aduh, buat kita umroh segalanya. Allah. Ya, dan Apa yang Jokowi sudah diucapkan ya Bang ya. udah diucapkan. Jangan ditarik lagi. Jadi utang itu. Besok 16 legal. miliar mah buat PDIP mah kecil. Udah pernah berkuasa jadi presiden. Jokowi 10 tahun lagi. Dan Bu Mega kan Loh, orangnya dermawan. Bang, Marwara aja ngasih 8M itu duit pribadi loh Bang katanya. Uang 8M pribadi itu saya. lain lagi judulnya buat iya, Masiku. enggak, maksud saya begini, Marwara aja 8M tuh duit pribadi. Iya kan? Padahal cuma urusan Masiku ya. 'Betul. Apalagi kan Marwara sama Megawati jauh lah. Kalau ini Bang. urusannya negara loh. Negara bener. Menipu
dokumen negara. Betul. Ijazah itu dokumen. Jadi 270 juta rakyat Indonesia itu Ditipu. tertipu. Betul ya bang? Betul. Kalau bahasa Palembang tuh tebudi bang. Apa tuh? Ya tertipu. Tebudi. Tebudi bang. Tebudi ya. Iya. Tebudi. Tebudi kamu. Kita galo kita. Tebudi. Tebudi galo kita nih. Tebudi galo. Bangsa Indonesia tebudi galo Betul. oleh Joko Widodo. Oleh Jokowi. Nah, kecuali Megawati main-main. Nah, kalau main-main kita bisa gugat Jokowi Megawatinya, betul nggak? Makanya besok ke sana dari TPUA saya utus Gunawan mendampingi. Coba antum jawab. Amanah apalagi dari mentor kita, guru kita, sepuh kita yang kita takzimi, nggak bisa nolaknya. Dan ini untuk perjuangan demi kebenaran, kebaikan dan keadilan. Bismillah, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Semoga pribadi mantu mendoakan kalau berhasil kita jangan sekali-sekali buat pribadi-pribadi. Ya untuk KNPRI, TPUA, zakat infaknya dibagi-bagi. Ya. Saya kira demikian. Semoga Allah ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Kita tetap Terima kasih Ustaz. ST lagi. Yang nonton banyak nggak? ST Sona Haji.